Ini tuh yang kayak yang darah rendah, bukan sih yang ini putih? Atau darah tinggi? Kok darah tinggi sih? Gue nggak tahu deh. Bukan. Oh my god, kok langsung banyak banget sih? Please keluar aja dong. Gue gabut. Gitu mulu. Gue setiap kali mulai nge-live yang gue ngomong cuman gue gabut. Gue tahu lu gabut, makanya lu nge-live. Gue tuh kayak udah stres gitu dah kayaknya. Mata panda banget kamu. Suka begadang ya? Enggak, aku suka nyimeng. Gak bercanda. Gue enggak begadang. Kayak dari kecil aja, kalau kalian perhatiin tuh emang gue selalu ada kantong mata dari gue kecil. Kayaknya emang genetik dari bokap deh. Bokap gue juga kantong matanya tuh parah banget. Padahal dia tuh tidurnya cukup gitu. Dia salah satu orang terkebo yang gue pernah temuin, karena dia kerjanya tidur doang. Kalau misalkan lagi nggak kerja, dia tidur. Stop. Gue telepon BNN nih. Halo BNN. Halo BNI. Bener gak sih si Nagita Slavina sama Raffi Ahmad tuh kayak punya ATM di rumahnya? Kalau ya gue pengen banget anjrit. Bayangin deh. Itu cocok banget gak sih buat orang-orang males kalau misalkan mau ngambil uang? Kayak beli aja ATM di rumah lu, itu kayak gila. Solusinya tuh gampang gak sih sebenarnya? Kalau lu punya duit. Dark circle is one of my favorite feature actually. Me too. Dulu gue juga nggak suka banget sama kantong mata gue nih. Terus kayak akhirnya makin kesini gue makin biasa aja sih, makin suka-suka aja. Karena gini loh, lo kalau punya kantong mata, lo mau izin sakit ke UKS itu lebih gampang. Nih lo liat nih. Bu, saya nggak enak badan bu. Saya pusing bu. Aduh bu, saya boleh istirahat nggak? Tuh, kayak lo langsung kayak pasti langsung, lo sakit ya? Iya gue sakit gitu. Jadi tuh sebenarnya tuh ada kelebihannya juga gitu kalau misalkan lu punya kantong mata. Jadi sebenarnya just embrace it gitu gak sih? Coba. Enak badan. Aduh kayak sakit deh. Gitu. Tapi tuh benar lah, orang gue sering banget tuh kayak izin ke UKS. Tahu gak sih lingkar mata hitam gue juga gen. Terus kalau ditutupin concealer jadi aneh, matanya jadi tiba-tiba. Itu sih gue juga gitu, makanya gue tuh kalau misalkan teman gue juga pernah
aja nggak ngaruh, justru jadi di gue jadi jelek gitu, jadi kelipet. Jadi mending gak usah gue tutupin. Gue embrace aja gak sih? Embrace your insecurities. Kadang tuh kalau misalkan kalian insecure sama apa gitu, itu bisa diakalin gak sih? Cie lagi seneng, gue gak seneng. Gue gabut, gue bosen banget dari tadi. Where is Jolly? Jolly di rumahnya JJ. Jolly kayak anak ini dah. Anak apa tuh namanya? Anak dari orang tua yang udah cerai. Misalnya kalau kayak misalkan contohnya gue, karena orang tua gue udah cerai, jadi tuh kayak kadang tuh tukar-tukaran gitu loh. Gue kan tinggal di rumah bokap, cuman kalau misalkan lagi ada liburan tertentu gitu, gue ntar dijemput sama nyokap gue tinggal di Bogor, nginep di Bogor gitu. Kadang tuh Jolly juga gitu, kayak nanti di sana sama Jeje ntar sama gue. Tapi kayak gue sama Jeje nggak cerai, belum. Masa nggak bakal, nggak tahu. Gue nggak tahu deh, usah ngomongin ini deh. Males gue kalau ngomongin ini. Ntar ada yang komen aneh-aneh lagi. Li, teh mawar lo mana? Udah tadi gue udah minum pagi-pagi. Gue gak bisa vape trick anjir. Dia sih, Cok. Kayak malu-maluin banget gak sih, bayangin gue kayak nanti di depan kelas gitu abis ngasih tugas ke guru, tiba-tiba gue pargo. Itu kayak gurunya kayak, lu kenapa? Terus kayak nggak apa-apa, kayak refleks aja, Bu. Lilu putih mirip nyokap ya. Iya kali, nggak tahu deh. Tapi gue sebenarnya tuh nggak putih banget. Kalau lu ketemu gue aslinya tuh kayak normal lah, kulit normal kayaknya. Gue nggak tahu deh. Cuman tuh gue tuh sering gitu kalau misalkan ini mungkin gue aja yang pede. Kalau misalkan gue lagi di luar gitu, ntar ada yang ngeliatin gue lama banget, terus gue kayak apa nih gitu. Terus kayak, atau nggak kadang tuh banyak juga yang misalkan gue tuh sadar nih kalian tuh ngelihat gue atau misalkan kenal sama gue, terus nanti kaliannya pada kabur. Itu sering banget, nanti kayak senyumin gue, kayak gue senyum balik, terus nanti kabur, abis itu ntar nge-DM gue, Li tadi aku ketemu kamu di sini tapi aku takut samperin. Terus gue takut, emang muka gue serem ya? Ya biasanya kayak muka orang sakit ya, makanya serem gitu. Tapi gak apa-apa kalau misalkan kayak ketemu gue kayak lu sokap aja, Cok. Lu kayak apa kabar, terus kayak baik gitu. Gue sih gue tuh gue nggak gigit. Lu asli mana, Li? Gue asli gue manusia. Tadi gue tuh pengen ngapain ya? Main makeup. Enggak, males jauh makeupnya. Takut dikira cringe. Enggak lah, gue alumni orang cringe. Masa iya gue cringe sama lu? Sans.
makan kelabang. Enggak, tapi gue pernah makan. Nggak tahu ah, nggak jadi deh. Tapi bener li, gue waktu itu ngeliat lu mau nyapa takut. Itu gue sering, masalah gue tuh sering banget kayak gitu. Dan kadang tuh, biasanya gue kan kadang gak nyadar, karena gue tuh kalau jalan di tempat publik itu, gue tuh selalu ngeliatnya kaki, ngeliat bawah pokoknya. Gue tuh gak pernah ngeliat ke depan, gak pernah ngeliat ke atas. Gue tuh kalau jalan selalu ngeliatnya kaki gitu. Soalnya gue takut kesandung atau gimana gitu. Sama gue juga takut eye contact sama orang-orang sih sebenarnya. Gue gak tau kenapa. Tapi kadang tuh kalau misalkan gue jalan sama temen atau sama keluarga gue gitu, ntar mereka yang kayaknya tuh dia kenal lu deh Li. Terus kayak masa sih, tapi iya tapi kabur. Terus kayak, ya Li, kenapa kalau ngomong gak pernah jadi terus? Terus jadi apa? Bener sih. Tapi gue kayak kurang, gak tahu sih. Gue juga kayak, lu ngerti gak sih? Asli dah. Li jawab, kenapa Li pemain bola favorit lu siapa? Lily Pali. Bener gak? Bener gak sih? Dulu gue suka diajakin Lily Pali anjir. Terus gue kayak, Lily Pali siapa dah? Atau enggak lagu Lily, tau gak sih yang Lily was a little... Lu diem anjing. Lily was a little girl. Udah kayak sama Lily Pali. Lily Pali. Lily Pali malah lo. Lily Pali siapa? Dia waktu itu gue ngeliat di Google kan, karena gue udah bener-bener muak banget orang-orang bilang gue Lily Pali. Terus akhirnya gue cari di Google tuh, kayaknya kalau nggak salah dia tuh pemain sepak, pemain bola, pemain sepak bola, bener. Terus kayak gue yang kayak gitu. Li, semangat upraknya, makasih. Lu harus tahu sih, bener-bener uprak itu tuh, gue tuh nggak suka banget uprak karena tuh lu setiap hari deg-degannya dapet. Lu ngerti gak sih? Jadi kayak lu tidur aja tuh nggak tenang. Biasanya kan kalau ulangan biasa, ulangan tertulis, UAS, PTS, lu kan kayak santai aja nggak sih? Soalnya lu kan nulis doang atau nggak ngetik atau apa, gue nggak peduli dah. Tapi tuh kalau uprak tuh lu tuh bener-bener harus praktek ngomong gitu. Terus gue yang kayak deg-degan paru. Padahal gue online juga sih uprak, cuman kayak masih kerasa banget nggak sih? Jadi gue setiap kali gue mau giliran gitu, gue tuh selalu kayak, gue tuh kalau nervous itu kan mules ya. Gue nggak tahu deh kalau orang-orang lain, ada yang kayak mual, ada yang keringetan. Kalau gue tuh bener-bener tuh gue bayangin kayak giliran gue nih, abis dia tuh giliran gue, tapi gue mulus. Jadi gue ke toilet waktu itu, gue telat masuk. Terus gue kayak, itu maaf ya bos, saya mulus gitu. Iya, uprak jangan praktek. Dulu masih SD anjir, sekarang udah mau kuliah aja. Ya bener gak sih? Itu bener, itu valid banget sih. Parah. Kayak gue sering ngomong kayak gitu. Capek nggak? Gue capek juga. Terus kemarin ini gue kan uprak bahasa Indonesia. Terus gue tuh yang gue takutin tuh, gue tuh nanti kebanyakan ngomong kayak gitu loh. Tapi untungnya gue enggak sih. Jadi kalau misalkan kalau misalkan gue pengen ngomong kayak, gue diem dulu, gue ganti dengan diem kayak gitu, biar gue nggak ngomong kayak, takutnya ntar nilai gue dikurangin. Kayak apa itu? Bukan bahasa baku. Maaf bu, saya kurang bisa nih bu kalau bahasa bakuan. Saya bahasa baku kan. Pas meet up di Kotu Ajer itu bener-bener udah deh, gak usah ngomongin. Gue gak mau ngomongin itu lagi.
SNM apa SBM? Gak tahu deh, dua-duanya. Lo PTM, lo nggak PTM tapi gue udah berhenti dari tanggal berapa ya? 20 Januari kalau nggak salah terakhir gue PTM. Tanggal 20-an Januari lah intinya. Atau bukan ya? Atau 18 Januari gitu. 17, 18, 19, 20 bener 20 Januari tuh gue udah nggak PTM lagi. Terus dibilangnya bakal masuk lagi tuh minggu depannya kan. Diundur lagi jadi 14 Februari. Abis 14 Februari sekarang diundur lagi, gak tahu sampai kapan. Sampai gue lulus aja udah gue nggak mau PTM dah. Gue nggak masalah sih PTM sebenarnya, gue kangen temen-temen juga. Cuman tuh yang gue nggak suka dari PTM tuh gue tuh ngantuk, cok. Lili pernah ke Zimbabwe gak sih? Kayaknya gue pernah deh di mimpi gitu deh, kayak ke Zimbabwe. Gue tuh di mimpi pernah ke semua negara gitu. Tapi kayak gitu deh. PJJ gak usah mandi. Ya cuci muka, sikat gigi lah minimal. Lili ceritain kejadian horor terseram yang pernah lu alamin. Apa ya? Gue waktu itu pernah nih, gue ada cerita horor. Jadi tuh kan gue bangun pagi-pagi. Ini tuh kalau nggak salah dulu sebelum ada COVID ya. Gue masih kelas 10 SMA gue bangun pagi-pagi mau siap-siap buat sekolah kan. Udah siap-siap buat sekolah. Gue kan biasanya tuh bangunnya tuh ekstra pagi nih. Gue bangunnya ekstra pagi biar siap-siap. Selesai siap-siap gue masih ada waktu buat tiduran dulu. Tidur, merem lagi. Sudah kayak palingan gue merem kayak 10-15 menit kan. Udah abis itu ntar udah. Kan sekolah gue gak terlalu jauh dari rumah gue. SMA gue yang sekarang tuh gak terlalu jauh dari rumah gue. Tapi yang SMP tuh jauh banget anjret. Jadi tuh gue gak bisa. Itu namanya leha-leha dulu gak bisa. Terus akhirnya ya udah kan, gue tidur bentar. Abis itu dibangunin sama supir gue, ayo mbak kita berangkat. Oh iya, sudah gue berangkat. Di mobil gue juga tidur lagi. Habis itu gue tuh kan emang dari SD sampai SMA itu tuh gue selalu minta ke supir gue tuh, Pak, kalau misalkan udah sampai sekolah jangan langsung bangunin, tapi bangunin kalau saya udah 5 menit sebelum bel, baru bangunin saya. Gue selalu minta gitu. Sudah 5 menit sebelum bel bener dibangunin. Apa namanya, mbak udah 5 menit sebelum bel nih. Kayak oh yaudah, gue turun naik ke atas sekolah gue tuh, naik ke atas tangganya ada 3 kan. Gue dulu pas kelas 10 tuh di paling atas kelasnya, di lantai paling tinggi. Sudah gue jalan aja bisa susah, mata gue masih kayak ngantuk gitu karena gue emang ngantuk banget ya. Terus kayak udah kan, terus kayak temen gue kayak gue kan hain temen-temen gue gitu, hai, tapi mereka kayak nggak ada yang nyapa gue balik. Mereka mukanya kayak takut, panik gitu. Terus gue yang kayak, aduh ini kenapa ya, ini kenapa nih. Gue juga jadi takut, gue deg-degan kan. Terus kayak gue kira mereka marah sama gue. Terus kayak gue nanya, lo kenapa nggak sapa gue balik tadi? Iya, gue kayak kita hari ini ada ulangan matematika mendadak, pelajaran pertama. Anjing, gue kayak itu horor banget, cok. Kayak gue bener-bener, lu gila. Gue gak ada persiapan sama sekali. Ulangan matematika mendadak. Kalau ulangan bahasa Inggris mendadak mah gue kagak apa-apa. Ini kayak sehoror apa ini. Gue kayak mending gue ke UKS aja gak sih, izin sakit gitu. Tapi guru matematika gue dulu tuh kayak dia tuh gak mau ngasih kompensasi. Jadi gak ada namanya susulan. Yang gak masuk hari ini gak dapet nilai. Terus gue kayak, itu sih paling horor sih. Bener, paling horor. Definisi horor itu kayak vibesnya horor banget. Tiba-tiba dikasih jepret. Beda lagi soal AB. Terus gue kayak anjing, gue gak bisa nyontek juga gitu. Terus gue kayak ya udah lah ya. Itu sebenarnya gitu doang sih. Gue gak ada cerita horor ya. Gue ngaca aja setiap pagi udah horor.
Terus lu lolos gak waktu itu? Enggak, satu kelas gak ada yang lolos waktu itu. Enggak, beneran sih gue ngomong. Soalnya itu emang mendadak, terus kayak teman-teman gue juga pada kesel gitu. Itu sebenarnya karena itu kayaknya hukuman juga sih dari, nggak tahu sih gue, hukum alam. Sekolahan lo bekas kuburan nggak tahu deh, tapi sekolahan gue tuh gedung lama, kayak bener-bener lama banget, dari zaman bokap gue masih masih hidup ya, bokap gue masih hidup. Dari zaman bokap gue masih muda itu masih ada, udah ada. Jadi tuh gue tuh di sekolah waktu itu gue tuh ingat banget, gue tuh pas SMA tuh kan SMP tuh gue inten tuh biar masuk SMA negeri, tapi tuh gue tiba-tiba tuh nggak, kayak pertengahan inten SMP gue nggak ada ketertarikan untuk masuk SMA negeri lagi. Jadi ya gimana ya, gue kayak bener-bener wasting money banget gitu, wasting time, wasting money. Tapi nggak terlalu sih sebenarnya, nggak rugi-rugi banget, karena kan ya gue dapet ilmu juga dari belajar di inten. Kayak pertengahan tuh gue jadi nggak tertarik lagi masuk SMA negeri, karena gue tuh emang dari awal tuh tertariknya masuk Gonzaga kan, cuman gue nggak keterima waktu itu. Terus gue kayak bener-bener mental breakdown. Sih udah nggak apa, kita coba aja SMA negeri. Terus akhirnya kayak gue nggak mau juga SMA negeri. Jadi tuh gue bener-bener lagi stres banget itu. Gue tuh nggak tahu mau SMA di mana, kayak nggak ada SMA yang bagus. Udah gitu bokap gue tuh maunya gue SMA-nya di, kalau nggak SMA yang kayak pendidikan Kristen atau nggak Katolik. Sedangkan kayak kalau SMA Kristen lu pikir-pikir tuh adanya penabur doang. Cuman gue udah 9 tahun di penabur, gue tuh capek. Gue nggak mau di penabur lagi SMA. Terus akhirnya apa ya, terus akhirnya bokap gue nih saranin, temennya bokap gue saranin SMA gue yang sekarang. Lu sekolahin anak lu di sini aja. Gue dulu gue dulu juga SMA di situ bagus. Terus ya udah akhirnya gue di situ. Sekolahnya bersih ya, lumayan lah. Dan ternyata gue sampai sekarang di situ. Jadi kayak ya udahlah. Udah gitu doang. Lu ngerti nggak ada tadi gue ngomong apa? Sebenarnya masa kenapa sih gak ada yang dengerin gue dah? Gue pengen marah deh. Kalian tuh susah banget sih diajak ngomong serius. Bisa gak sih diajak ngomong serius? Gue tutup nih live-nya. Gue tutup aja ya. Bye. Dor, bercanda. Gue masih di sini. Gue gak ngamuk. Ih, kalian gak pernah ngeliat gue ngamuk ya? Nggak sih, gue jarang marah sih. Gue tuh orangnya jarang marah, jarang tersinggung juga sebenarnya. Cuman gue tuh gampang tersinggung kalau misalkan kayak temen gue atau keluarga gue yang disinggung. Itu pasti gue bakal tersinggung banget. Gue cari lu. Tapi kalau misalkan gue yang dikatain atau apa gitu, gue biasa aja sih. Kayak ya udah. Gue dari SD juga udah biasa anjir. Apa nggak mau prank call Jajeli? Gak bisa, gue nggak bisa prank call dia. Dia udah tahu suara gue kayak gimana. So gue pura-purain suara juga kagak bisa. Dia kayaknya juga tahu dah. Kamu mirip Upin Ipin. Gue mirip dua-duanya. Sumpah. Gue kayak sempet kepikiran gitu, apa gue botak aja nggak sih? Jadi ikut Megatron kalau tuh kan, tuh gue udah nggak ngawang. Tahu gak sih katanya? Jadi tuh gini, gue pengen nanya deh, kalian tuh kalau ngomong
Kalau ngetik lo itu LO atau LU. Soalnya waktu itu gue pernah berdebat sama cowok gue pas awal-awal, kan kita cerita gitu pas awal-awal kita kenal. Dia tuh bilang, aku kira tuh kamu tuh orangnya cuek jutek gitu, soalnya kamu tuh balas aku pakai LU, lu, gue kan lu gitu ngetiknya. Terus gue kayak, lah apaan sih, justru tuh yang lebih jutek, lebih cuek LO nggak sih, lo, dan dia tuh lo, gue lu. Terus gue bilang, yang lebih jutek mah lo, dari di mana itu kayak lebih ngotot gitu nggak sih, kayak lo, kalau lu kan lebih lu gitu. Terus kayak gitu deh, gue sebenarnya di situ doang kayak, coba gue mau nanya kalian lebih cuekan mana, anjing. Ntar deh, coba gue mau nyuruh cowok gue di join. Apaan sih, gue ngomong apaan dah. Tuh kan jutekan lo. Lu tuh nggak ngotot ya gue. Lu kayak lu. Enggak sih, tapi lebih enakan aku kamu nggak sih? Orang Jawa pasti tahu banget tuh kayak aku kamu. Gue sama gue juga sama. Kalau menurut gue tuh lebih kasaran gue tuh selalu pakainya, gue tuh pakai lu gue, nggak pernah lo gue. Karena kalau kata gue tadi gue ngomong gue, anjir, berarti gue ternyata nyampur. Aduh, tau lah, gue nggak mau ngomongin ini lagi deh. Jadinya tuh kayak gue nggak ada pendirian gitu, anjir. Gue tuh pengen lo atau apa, lo atau lu, gue apa gue, lah gue n. Me and you, you, Ayu Dewi. Liko jarang kelihatan. Gak tahu deh, hantu kali gue. Gue lebih sering dipakai cowok nggak sih? Iya. Kalau kata gue juga gitu sih. Kayak cowok tuh lebih kayak ke gue lo. Cewek tuh ke gue lu. Tapi gue nggak tahu dah. Aku kamu. Lu pernah ngomong pakai I campur bahasa Indonesia, bahasa Indo nggak? Gue tuh menyesuaikan. Ya. Kalau gue itu menyesuaikan, gue tuh ngomongnya sama siapa gitu. Kalau misalkan gue ngomongnya sama orang-orang yang kalau ngomong sama gue juga pakai ayu, tuh gue sering kayak I baru dijemput papi I gitu. Gue sering ngikutin juga gitu, menyesuaikan sama dia. Tapi kalau dia ngomongnya kayak gue kagak tahu cok, ya gue nyesuaiin juga ya. Iya gitu, gue nyesuaiin dia. Tapi kalau misalkan dia bilang kayak ya kalau bahasa Jaksel gitu kan yang campur-campur, kayak gue tuh literally, gue tuh kayak nggak ngerti gitu why everyone is like jahat banget ke gue gitu. Gue bisa ngikutin juga, like iya sih, like I get it, tapi I don't think like you need to really take it seriously lah. Kayak lu santai aja, lu chill aja sih kalau kata gue. Tuh bahasa Jaksel gitu. Lu udah eat belum? Enggak, gue belum makan. Gue not hungry yet. I mean like if you're hungry, let's go to PIM right now. Karena like I see like ada sale gitu. And like I think the food is like really good at the food court. Gitu. Jijik gak? Sih gue bisa kayak pret bener juga sih. Ada benernya dikit. Lu jahat banget sih bahasa kentut, bahasa Jaksel tuh keren nego. Udahlah, gue gak mau ngomong gini deh. Gue udah capek.
ada kamus bahasa Jaksel gak sih, Li? Ada nggak ya? Orang-orang kan pada bilangnya which is literally, tapi tuh kayaknya which is literally itu jarang dipakai deh. Yang lebih sering dipakai tuh like gue tuh gak ngerti gitu loh, like tapi kalau kata gue gitu, like sering dipakai. Soal like itu kan sama kayak like gitu loh. Apalagi literally juga kadang suka dipakai sih. Kayak literally itu ini enak banget dah. Kayak menurut lo I'm so ugly gak sih? No, you're like literally so pretty. What are you talking about? You're not ugly at all. Masa sih? Tapi kayak gue ngerasa a little bit ugly, like gitu. Mana sih? Like that's what I like. Lo Jaksel mana sih, Li? Tebak. Gue dulu sekolahnya di TMPI, Tirta Marta Pondok Indah. Jadi hitungannya Jaksel gue daerah situ, Pondok Indah, Kemang. Tapi rumah gue juga sebenarnya masih masuknya juga Jaksel, masih masuk Jaksel. Tapi Jaksel pokoknya rumah gue di deket Tebet aja. Gue takut deh ngasih tahu ke rumah gue di mana. Intinya rumah gue tuh deket Tebet, jadi kayak agak meleper ke Jaktim dikit. Gitu. So I'm like gue bisa menyesuaikan nih Jaktim sama Jaksel. Keren dah. Kas nor. Sering ke Kokas gak sih lu? Iya sering, soalnya tuh dekat rumah gue hitungannya. Cuman tuh lu bayangin aja, jadi kan rumah gue dekat Kokas. Dulu sekolah gue di Pondok Indah, jadi gue bolak-balik, ya hitungannya dari Tebet Pondok Indah bolak-balik setiap hari. Itu lumayan jauh gitu, walaupun sama-sama Jaksel, tapi tetap aja itu jauh hitungannya. Jadi gue tuh harus bangunnya pagi banget. Oh jangan kasih tahu dong rumah gue di mana. Gue bener-bener nggak mau, gue takut deh. Intinya sekarang di dekat rumah gue tuh ada Holy Wings. Bukan Holy Wings sih, cuman kayak cabangnya kali ya. Kayak gue cabut aja sekarang aja. Enggak canda. Oh my god, ada pacar gue. Hai. Dia mau live bareng gue gak ya? Kayaknya dia gak mau deh. He's a little shy cat, you know. BSD, bukan BSD mah itu. Udah, gue malu deh. I literally wanna leave lah. Gue udah malu kalau ada JJ. Sekarang gue jadi kayak beda banget gak sih kalau misalkan ada cowok gue tuh jadi kayak gak berani freak gitu. Enggak lah. Diem ah. Gue malu cok, gak bisa gue. Lu pernah pacaran di flyover? Gak pernah. Tapi bener deh, kayak kok gue masih salting sih? Enggak lah, gue gak salting ya kali. Gue salting. Masa gue salting? Enggak, gue gak salting. Lo pada yang bikin gue salting. Enggak. Udah.
Nih, gue juga bisa bahasa Jawa. Gue gak bisa. Terus nggak jadi deh, gue udah lupa. Gue jadi lupa deh. Ini gara-gara lo semua. Gara-gara lo semua gue jadi lupa. Enggak, jangan leave dong. Nggak apa-apa, di sini aja. Jadi kita anggap aja dia nggak ada ya. Ya udah. Nggak merah anjrit. Kagak merah ego. Mana merahnya? Udah deh, lu pada pengen belajar bahasa Jaksel, gini gue ajarin nih kursus bahasa Jaksel. New. Udah pacaran 2 tahun masih salting. Sebenarnya kalau misal karena diliatin, karena ada banyak orang aja, kalau lagi berdua mah gue kayak biasa aja. Kasih tahu logat Betawi gimana? Gue aja nggak tahu. Dia gimana sih? Kamu tuh gimana kalau ngomong kayak, oh ya tadi gue baru ngomongin kalau misalkan tadi aku nanya lo sama lu itu kasaran mana, dan banyak yang lebih jawab lo. Berarti gue tuh gak kasar, gue tuh gak jutek, gak cuek karena ngomong lu. No, oh my gosh. Gue tuh kayak agak little bit nervous gitu deh. Lo tuh kayak jangan suka gituin gue, soalnya like I think I'm like having like anxiety attack little bit, you know. Tapi kayak gue nggak tahu gitu. Karena udahlah, gue pengen udahan aja nggak sih? Ini udah kebanyakan orang. Tadi pas masih kayak 500-an gitu, gue masih santai-santai aja. Kamu pernah dipanjangin gak sih? Gak pernah. Panjang tuh mentok-mentok palingan segini doang, karena emang gue kayaknya gak ada bakat untuk punya kuku panjang deh. Gue emang bantet anjir. Nah iya, bahasa Jaktim tuh kayak, lah gue juga orang Jaktim dong sekarang hitungannya. Nah, teman-teman gue juga orang Jaktim. Jangan gitu deh. Ini ada Jocin nih. Gimana Cin, kasih tahu. Coba kasih lihat vibe dari jendela lo. Nggak mau deh. Nanti tiba-tiba ada yang lempar gue botol. Pernah. Gue nggak punya kumis ya, tolong. Jahat deh kalian. Gak lah, bercanda. Kok gue dikacangin sama Jocin? Udah nong, gue udah capek nih disuruh ngomong bahasa-bahasa. Gue kagak ngomong. So, kayak cuman kayak kata-kata tertentu doang. Gak bisa. Spotify gue namanya Lily doang. Jadi kayak tolong di follow. I think udahlah ya. Like my battery almost dead. Like my battery is like mau mati gitu, my phone.
gue tuh kadang suka kayak ada gitu, there will be a point in my life where gue tuh pasti I distance myself from everyone around me, well except my boyfriend ya, karena I feel like ya nggak, ya gimana sih pacar gitu, tapi I feel like friends sometimes I distance myself from them karena tuh there will be a point where I just cannot stand anyone, bener-bener everything annoys me, jadi gue mending gue diemin aja. Dan kadang gue suka merasa bersalah, gue tuh orangnya suka ngerasa kesepian, tapi gue nggak mau ditemenin, lu ngerti gak sih? Tapi gue suka sedih karena kayak kok gue nggak punya siapa-siapa ya, maksudnya kecuali cowok gue ya, kok gue kayak gak punya siapa-siapa, kayak gak punya teman banyak dan segala macem. Tapi kalau misalkan ditanya, ya sebenarnya kamu ada, cuman tuh nggak mau berbaur aja. Ya gue juga nggak mau sebenarnya, tapi gue pengen ada aja. Lu ngerti gak sih? Gue tuh sering banget kayak gitu. Ini gue nangis nih karena overthinking, kesepian, kayak nggak punya siapa-siapa. Tapi at the same time tuh gue juga emang sebenarnya nggak mau ditemenin sih. Jadi kadang gue suka bingung gitu sama cara kerja otak gue. Gue tuh sebenarnya mau ditemenin apa kagak gitu. Tuh kan, mau lu apa sih? Gue juga suka gitu, Cok. Jadi kayak kadang tuh gue kalau malam-malam nih, sering banget malam-malam kalau misalkan lagi sendiri gitu, gue nangis tiba-tiba. Terus kayak mikir, ini gue nangis karena apa nih? Coba gue pikir dulu. Oh, gue nangis karena kesepian. Gue ngerasa kayak gak punya siapa-siapa, gak punya teman. Tapi yang menjauhkan diri dari semua orang tuh gue sendiri. Jadi kenapa gue nangis? Lu ngerti gak sih? Iya, makanya tuh sering kalau misalkan gue lagi jadinya tuh gue terlalu toksik sama diri gue sendiri, karena gue selalu jadi mikirnya people like me, what if I'm not a good person sebenarnya, like I alienate myself from everyone around me, padahal I do have friends, I just choose not to respond to them on some occasions, and then like I cry about it because nanti gue ngerasa kesepian, tapi itu karena diri gue sendiri. Jadi kalau misalkan gue lagi nangis, gue kayak gue nggak ada ngerasa kasihan sama sekali sama diri gue sendiri. Udah, ngapa lu sedih aja terus, karena lu kayak gini juga karena diri lu sendiri. Gue tuh sering banget ngerasa kayak gitu. Gitu doang sih sebenarnya. Karena there was a point in my life where I was really sad and I was really angry with my life and how like my life kind of work, you know. Terus I just blame it on everything. Gue bener-bener nyalahin semuanya. Gue nyalahin sekolah, gue nyalahin keluarga gue nyalahin ini, gue nyalahin itu. Terus kayak gue ada pewahyuan. I come to a revelation. Maybe I am the problem. Like, it's not the things around me and not the situation that's occurring around me. Maybe I am the problem. You know, I'm the cause of all my problems. Like, if I'm not such a bitch and I just accept love and attention from people, I wouldn't be suffering like this. Kadang gue tuh suka ngerasa gitu. Maybe I'm not a good person. Maybe I don't deserve to be paid attention to. You know what I mean? Tapi itu kadang it's like too mean to yourself. You can't be too mean to yourself though. You gotta love yourself. Nah, kita dari tadi udah bercandaan, sekarang deep talk, gak sih? Udah deh, aku pengen keluar ya guys. Peace out.